Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, baik anak-anak, kembali bertemu bersama Bapak di kegiatan pembelajaran kurikuler robotik dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, setelah kemarin kita menjajakan siapa saja yang mau mengikuti kegiatan ini. Sudah hadir semua ini? Ya, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Bapak silakan berdoa. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertemuan pertama kita ya di hari ini kita akan membahas materi pembelajaran yaitu di bab 1 berpikir komputasional dan literasi digital. Ya, nah apa itu berpikir komputasional dan literasi digital? Nah, ini akan kita bahas beberapa waktu ke depan ya, sebagai bahan pembelajaran awal di kurikuler coding dan kecerdasan artifisial. Ya, nah kita lihat materi. Yang pertama berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu, Anda lihat di gambar apa? Gambar kotak ya, berpikir komputasional. Kira-kira siapa yang tahu berpikir komputasional itu maksudnya seperti apa? Berpikir seperti siapa namanya? Iya, tepuk tangan dulu. Jadi berpikir seperti komputer. Hari ini ya anak-anak coba perhatikan. Siapa yang kesehariannya menggunakan handphone? Ya Pak. Nah, hampir semua sudah menggunakan handphone. Untuk apa anak-anak gunakan handphone? Bermain game. Kemudian apa lagi? Ya, mengakses WhatsApp, kemudian CapCut atau Capcut, ya, kemudian nonton ya kan? Ya. Ada lagi nggak yang lain? Ada? Apa? Tidak ada, ya. Nah, rata-rata, coba kan? Ya, rata-rata anak-anak semuanya sudah menggunakan handphone. Dan artinya, anak-anak seusia kamu, ya, keseharian itu mengakses handphone, ya, mengakses segala sesuatu yang bisa di handphone. Dan kita lihat, ya, kenapa itu menjadi hal yang penting untuk kamu, atau kenapa kamu menjadi orang yang biasa menggunakan handphone, ya, karena memang sudah zamannya, ya, betul lah, ya. Ada tak hari ini orang yang mengirim berita dengan menggunakan surat? Di sekolah misalnya? Tidak ada, ya, sangat jarang sekali, ya. Meskipun ada, tapi sangat jarang sekali, ya. Nah, berpikir komputasional itu kita lihat apa makna berpikir komputasional itu, ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan prinsip-prinsip ilmu komputer. Nah, 4 pilar utama berpikir
belajar komputasional, yang pertama dekomposisi masalah. Apa dekomposisi masalah itu? Nah, coba baca, Fahri. Bisa menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diolah. Ya, contohnya? Buat nasi goreng, Ya. siapkan bahan, potong bawang, panaskan minyak, masak, sajikan. Ya, artinya menyusun secara sistematis, ya. Sebuah permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan cara yang sistematis, ya, sehingga dia menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu maksudnya itu. Nah, ini dekomposisi masalah ini termasuk dengan sudah termasuk dengan algoritma, ya. Artinya algoritma sehari-hari yang sudah kita lakukan tanpa menggunakan perangkat komputer atau handphone. Jadi secara tidak langsung, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah melakukan yang namanya algoritma. Contoh tadi memasak nasi goreng, ya. Atau anak-anak biasa belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada namanya take prosedur, ya, betul kan? Nah, contoh apa lagi? Membuat mie goreng, memasak mie instan, misalnya. Itu kan ada di kemasannya ada urutan cara membuatnya, betul kan? Ya, ini dirincikan cara mendetek. Ya, itu nggak Agatha. Betul Agatha? Ya. Bagaimana cara membuat mie instan Agatha? Secara terstruktur. Pertama rebus air. Kemudian buka kemasan minyak. Terus taruh bumbu dulu atau masukkan minyak dulu? Ya, masukkan minyaknya dulu. Setelah itu ya, masukkan bumbunya. Setelah itu ya dipindahkan ke mangkok baru disajikan. Ya, jadi seperti itu namanya algoritma sehari-hari, ya. Kemudian pengenalan pola ini mengenal kesamaan, perbedaan atau pola berulang dari masalah. Ya, contohnya menyadari bahwa cara memasak nasi goreng mirip dengan memasak mie goreng. Sama-sama tumis bumbu. Nah, itu maksudnya pengenalan pola. Jadi ada pola dulu, ya. Jadi berpikir komputasional itu sesuatu yang disusun secara sistematis, ya. Hanya saja kalau berpikir komputasional itu tadi dirinci dulu, ya. Dipilah-pilah sehingga dia menjadi bagian-bagian terkecil. Jadi tahap per tahap itu adalah bagian terkecilnya, ya, sehingga setelah selesai menjadi sebuah kompleksitas yang saya kalau sajikan tadi itu seperti mau mie goreng, mau nasi goreng, ya, mau mie rebus dan sebagainya. Paham? Nah, kemudian ada abstraksi, ya. Ini berpikir komputasional 4 pilar yang ketiga. Abstraksi menyajikan informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Contohnya saat membuat jadwal pelajaran, yang penting adalah apa di sini? Hari, jam, mata pelajaran, bahkan spidol guru tidak penting. Jadi ini tidak perlu dimasukkan. Mau tulisannya itu dicetak dengan warna hitam, dengan biru, ya. Nah, itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang urgent, ya. Mau apa lagi misalnya bentuk tulisannya seperti apa, apakah rangkaiannya itu tidak termasuk yang urgent, ya. Jadi abstraknya itu yang lebih penting saja. Kita membutuhkan jadwal pelajaran untuk menyesuaikan waktu masuk dan keluar. Contohnya dengan memperhatikan jam dan hari, betul kan? Jam, hari, dan mata pelajaran, ya. Nah, kemudian yang pilar yang keempat, algoritmik, ya, thinking, berpikir algoritmik. Nah, ini lebih kurang dari yang pilar pertama tadi. Membuat langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan berurutan untuk menyesuaikan masalah. Nah, contohnya seperti tadi teks prosedur itu, ya, membuat goreng, ya, rebus dan sebagainya. Contohnya ini resep memasak, ya. Nah, resep memasak, aturan main permainan atau langkah mengisi formulir, ya. Jadi dia kan tersusun secara sistematis. Nah, contoh ya, pernah mengisi Google Form nggak? Pernah? Ya. Google Form itu kan ada pertanyaan yang ada bintang merahnya, betul? Ada yang tidak ada bintang. Yang kalau dikasih bintang itu artinya pertanyaan yang wajib diisi atau dijawab, ya.
Nah, kira-kira kalau yang bintang itu tidak diisi salah satunya, kira-kira bisa disubmit atau bisa dikirim nggak? Tidak bisa. Ya, itulah makanya disusun secara terstruktur. Ya, itu maksudnya seperti itu. Itu algoritmik, ya. Nah, untuk langsung ke materi pembelajaran selanjutnya, karena ini sudah tersedia handphone, kamu sudah bawa handphonenya, silakan ketua kelas dibagikan handphonenya pada kawan-kawan kamu. Nah, kita akan berdiskusi kelompok untuk memecahkan masalah di subbab ini ya. Nanti anak-anak silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5 ya, akses materi yang sudah Bapak sampaikan di grup kelas. Ini untuk kelompok 1 ya. Silakan akses aplikasi yang ini. Boleh dua-dua kami. Mau jatuh. Siapa? Gak apa-apa, sama kawan aja dulu ya. Yang tidak HP bisa sama kawan belajarnya ya. Dan kalau sudah mencapai semua, silakan akses link yang Bapak beri di kelas untuk mengakses materi ini. Sesuaikan dengan waktunya masing-masing. Sudah? Silakan langsung akses link materi ini. Aturannya tetap komitmen ya, tidak mengakses yang lain selain materi pembelajaran kita. Ya. Bisa? Baru kan? Sudah? Ya. Ya. Sudah bisa? Ini boleh teman ya. Bisa? Coba akses ulang. Ya.
Kelompok 1 Adi. Adi? Ya. Kelompok 1 silakan kamu klik yang ini. Nah, ini tugas kelompok 1. Tidak usah lama-lama mengerjakannya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan setiap soal di kelompok kamu. Ya, kemudian silakan ya. Bagaimana cara cepat menyelesaikan permasalahannya? Tanya siapa? Tanya siapa? Tanya ChatGPT boleh, tanya Cici boleh, ya, tanya Meta boleh, ya. Silakan gunakan handphonenya dengan baik. Jika sudah, silakan screenshot, ya. Itu jawabannya. Ya. Bisa di screenshot separuh nanti saja. Video. Tidak. Karena jawabannya panjang, kamu tidak bisa full screenshot, bisa pakai rekam video ya. Gunakan kecerdasannya. Bagaimana cara merekam video itu? Merekam layar kamera kamu dalam bentuk video. Ini, ya. Apa? Hah? Nyari apa? Ya. Ya. Kopi kali. Jadi Bapak, tadi kamu bisa gunakan bisa gunakan Meta, bisa gunakan Google pun boleh. Kalau Google AI ya bisa. Ya, dia tadi. Gunakan ChatGPT juga boleh. Hah? Jawaban. Berapa jawabannya, Bro? Ya, kamu kelompok berapa? Kelompok 2, coba klik yang kelompok 2 itu yang bisa apa? Hah? Udah, mana? Apa yang kita? Disuruh apa? Mana? Ini bukan pertanyaannya. Nah, ini baca. Ini membuat project 15 menit. Ini bisa ngerti nggak? Tak bisa? Ya, scroll. Disalin. Kalau nggak tahu kopi. Itu screenshot. Ini kan bisa manfaatkan kalau kamera handphone kamu ya. Kalau kamu nggak bisa screenshot. Ya, gitu. Mana? Ini nomor 4. Mana nomor 4? Ini.
Benar kan? Berapa jawabannya? Tinggal dikomunikasikan saja. Ya? Ya, bikin step baru. Apa yang sudah bisa divisi? Ya? Bisa screenshot nggak? Bisa? Screenshot kirim ke guru. Kalau nggak bisa full, bisa dipoto ke HP kawan. Rekaman saya boleh? Rekamannya boleh. Tapi jadi gini. Kenapa? Nanti hasilnya dalam bentuk video ya. Apa ya? Tapi canggih dulu. Sama kan jawabannya? Tulis nama paspornya ya. Pak kirim dia. Iya. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan main dulu ya. Mau main game? Main gamenya cara ini namanya gamenya drag and drop ya, memindahkan jawaban ke atas kotak yang di game. Ya? Siapa yang mau? Ya.